subscribe, like, and share. Kemudian tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Seto Handoko. Kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang menggambar perspektif dengan titik ukur dan bayangan. Bagaimana kelanjutan materi ini? Ikutilah terus video saya berikut ini. Sahabat semua, cara menggambar perspektif memang banyak sekali variasinya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang teknik menggambar perspektif dengan titik ukur. Ilustrasi ini adalah ilustrasi 3 dimensi. Ini adalah sebuah bidang tanah ya. Dan ini adalah bidang mata di mana seorang pelukis atau pengamat itu bekerja. Dan ini adalah bidang gambar tempat pelukis atau pengamat itu bekerja. Ya, ini adalah seorang pengamatnya atau pelukisnya atau fotografernya ya, mengamati sebuah benda ke depan. Ini adalah garis mata, kemudian ini adalah tinggi seorang pelukis itu diukur dari titik mata sampai ke ujung kaki. Ini adalah garis horizon di mana tempatnya adalah sejajar dengan garis mata. Dan ini adalah garis tanah, tempat untuk berpijak dari pelukis tersebut. Dan ini adalah titik mata dari mata si pelukis tersebut. P ke P1 menunjukkan tingginya tadi. Tinggi seorang pelukis tadi diukur dari mata sampai ke ujung kaki. Nah, ilustrasi ini adalah ilustrasi 3 dimensi di mana kalau menggambar perspektif itu harus diubah menuju bidang 2 dimensi. Caranya diputar menjadi seperti ini. Yang semula matanya di depan dibuka menjadi di atas. PP1 tadi adalah tingginya pelukis diukur dari mata sampai ke ujung kaki. Dan ini adalah bidang tanahnya. Ini adalah garis tanah dan ini adalah garis horizon, atau juga bisa seperti ini. Hasilnya sama saja. Sahabat semua, untuk lebih jelasnya ikutilah latihan soal berikut ini. Ini adalah sebuah benda yang tampak dari samping, dari depan, dan tampak atas. Biasanya saya menggambar tampak samping itu adalah yang samping kanan yang saya letakkan di sebelah kiri. Kali ini saya coba untuk menempatkan tampak samping yang samping sebelah kiri. Hasilnya nanti sama saja. Ya. Berikut ini adalah titik-titik atau kelengkapan-kelengkapan unsur-unsur yang digunakan untuk menggambar perspektif dengan titik ukur. Ini kurang lebih sama, cuma yang membedakan adalah titik ukurnya. Ya, jadi ada SP juga, ada titik lenyap ya, PL dan VR ya, ada garis horizon, ada juga garis tanah. Nah, cuma kali ini memang berbeda dengan seperti yang biasanya. Kalau yang biasanya saya menggunakan denah tampak atas, saya buat ulang, kali ini tidak perlu lagi. Jadi kali ini cukup untuk menentukan ukuran-ukuran objek ini dengan titik ukur. Nah, yang pertama, cara menentukan titik ukur itu sendiri. Caranya adalah titik ukur yang sebelah kiri, itu caranya kita dengan mengukur dari SP menuju VR, atau dari SP ke titik lenyap yang sebelah kanan, itu diukurkan dari titik lenyap sebelah kanan tadi atau VR, itu ke sebelah kiri. Sepanjang dari SP ke VR tadi. Demikian juga yang titik ukur 2 atau titik ukur yang sebelah kanan, caranya kita mengukur panjang dari titik lenyap sebelah kiri atau VL menuju SP, diukurkan ke garis horizon ini, diukur dari VL, sehingga muncul titik ukur di sebelah kanan ini.
Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita menentukan titik A dulu. Nah, dalam hal ini titik A sudah diketahui posisinya di sini ya, dari titik A yang diketahui ini. Ini merupakan posisi yang di pojok dari objek tersebut. Ini sudah diketahui di sini. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah sama seperti cara-cara yang lainnya, dihubungkan ke titik lenyap dulu. Nah, setelah itu kita menentukan ukuran-ukuran yang diketahui ini. Misalnya, dari A ke kanan, ya, dari titik A ke kanan, itu adalah ada ukuran 5, 5. Kemudian, ini kalau diproyeksikan, A itu kan berada di sini ya. Dari A ke kiri ini adalah ada ukuran 4, 3, 3. Nah, sekarang kita ukur di garis tanah ini. Caranya, sisi yang sebelah kiri itu diukur dari titik ukur yang sebelah kanan. Begitu sebaliknya. Ukuran-ukuran yang ada di sebelah kanan ini itu nanti dihubungkan ke titik ukur yang sebelah kiri. Ya, ini adalah titik-titik ukur yang diketahui. Nah, kita perhatikan dari A ke kanan adalah 5 dan 5. Kemudian dari A ke kiri, itu adalah ini ya, sama ini atau yang ini 4, 3, 3. 4, 3, 3. Nah, kemudian berikutnya dihubungkan ke titik ukur yang berseberangan dengan titik tersebut. Nah, jadi yang kanan itu diarahkan ke titik ukur yang kiri. Kemudian titik-titik yang kiri dihubungkan ke titik ukur yang sebelah kanan. Langkah berikutnya sama seperti yang lainnya, jadi kita memulai dengan titik-titik yang mudah dulu dihubungkan ke titik lenyap. Titik ukur ini digunakan hanya untuk mengukur saja, jadi membuat titik-titik awal seperti ini. Selanjutnya yang digunakan adalah dengan cara-cara yang sebelumnya, yaitu dengan menghubungkan ke titik-titik lenyap. Nah, jadi titik-titik tersebut itu dihubungkan ke titik lenyap yang berseberangan. Ya. Kemudian ditentukan alasnya. Cara menentukannya, kita melihat gambar yang berada di kiri atas ini. Yang nempel tanah itu yang mana? Jadi yang ini yang berukuran 55 dan yang berukuran 33. Nah, kita lihat di sini. Yang berukuran 33 adalah yang ini. Nah, ini kan 33 tengah, berarti yang ukuran ini. Sedangkan yang sisi satunya adalah yang lengkap, 55. Sehingga yang ditebeli sebagai alas adalah yang tengah itu. Kemudian sekarang mencari sisi yang lainnya, yaitu mencari tingginya. Caranya sama ya, kita melihat ukuran tinggi yang diketahui. Jadi ini ada ukuran 6, ada 5, dan ada 4. Ya, jadi ada 6, 5, dan 4. Kemudian dihubungkan menuju ke titik lenyap. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari sisi-sisi yang lebih mudah dulu, yang mudah dilihat dulu, misalnya yang dari sisi samping ini. Nah, sisi ini adalah ini. Kemudian kita cari yang lainnya. Nah, ini yang miring ini ya. Kemudian yang lainnya, ini adalah yang ini. Kemudian ini adalah yang ini. Kemudian ya, ini sudah membentuk objek yang
seperti diketahui dalam skala ini. Nah, ini satu sisi sudah selesai. Kemudian kita cari sisi yang lainnya. Nah, caranya titik-titik yang ada, maksudnya titik dari benda ini, itu dihubungkan ke sudut atau ke titik lenyap yang berhadapan. Misalnya ini sisi kiri, berarti kan berhadapan ke kanan. Kita hubungkan. Kita ikuti yang lainnya. Nah, setelah itu kita hubungkan garis objeknya yang sudah bisa ditarik. Nah, sama caranya. Nah, ini sudah selesai satu sisi yang dari arah depan dan samping ya. Sekarang kita melanjutkan ke objek-objek yang bagian belakang. Nah, kita tarik dulu yang mudah ya. Nah, kita hubungkan, kita tebeli garisnya sebagai garis objeknya. Nah, kemudian ditarik garis yang lainnya. Kemudian kita jangan sampai terkecoh oleh garis-garis yang berimpit ya, kita harus ngurut dari mana arah garis tersebut ya. Jadi kita ambil yang sisi yang segaris. Nah, kemudian kita ikuti objek yang lainnya ya. Nah, kemudian kita ikuti garis miring ini. Garis miring ini diambil dari yang tampak dari samping ini. Kemudian kita lengkapi objek-objek yang ada di belakang ya. Jadi yang bisa ditebeli langsung kita tebeli. Ya. Yang bisa ditebeli kita tebeli. Nah, ini adalah garis tengah yang ada di sini ya. Merupakan perbatasan dari yang berbentuk kotak dan berbentuk segitiga. Ya, ini ada dua, ini yang sisi belakang, yang ini yang sisi depan. Jadi yang garis ini sama garis ini. Nah, kita tebeli sehingga terlihat bentuk objeknya. Nah, jadi seperti ini. Yang lainnya kita selesaikan. Nah, jadi objeknya seperti itu hasilnya. Setelah objek selesai dibuat, nah ini ada keterangan, ada sinar datang dari kanan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang tanah. Nah, artinya kita diminta untuk membuat dari bayangan objek ini. Nah, dengan ketentuan ini ya, sinar datangnya dari kanan. Nah, dari kanan menuju tanah membentuk sudut 60 derajat. Nah, contohnya ini. Ya, jadi misalnya kita mencari objek yang ini atau bayangan dari objek ini, caranya kita tarik garis ya. Kita tarik garis dari ujung objek yang menonjol ya, atau objek yang pinggir-pinggir, ditarik menuju garis tanah ya. Kita lihat ya bahwa ujung objek ini kalau ditarik tegak lurus itu pas posisi di titik A atau di tanah, sehingga ini juga diarahkan ke garis tanah dengan kemiringan sudut 60 derajat sesuai yang ada di soal ini atau sesuai permintaan ini. Nah, ini adalah titik bayangan dari ujung ini. Ya, jadi ini ada keterangan 60 derajat. Nah, untuk membentuk bayangan, kita cari titik-titik yang lainnya. Artinya titik-titik yang ujung-ujung ya. Kita cari yang pinggir-pinggir dulu. Nah, untuk mencari bayangannya, ini misalkan ini kan bayangannya ini arahnya akan menuju ke
titik lenyap. Maka titik ini juga harus diarahkan menuju ke titik lenyap juga. Dan ke titik lenyap yang sebelah kanan. Nah, ini adalah untuk titik yang lainnya atau bayangan yang lainnya ya. Nah, ini karena terhubung, ini juga dihubungkan bayangannya. Nah, sama ya. Jadi ini mengarah ke titik lenyap, ini juga diarahkan ke titik lenyap. Ini adalah bayangannya yang ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah bayangannya yang ini. Jadi kita tidak perlu lagi menggaris ini, karena setelah ini ditarik ke titik lenyap, sudah ketemu sendiri. Nah, tinggal ini yang posisi pinggir yang dalam sana, itu diarahkan ke titik lenyap yang sebelah kanan, ini kita ikuti. Yang ini sama, ya. Kita arahkan ke titik lenyap juga. Jadi bayangan itu prinsipnya mengikuti arah garis objek itu kemana, atau ke titik lenyap yang sebelah mana, kita ikuti. Nah, yang ini juga ya, ini karena arahnya ini menuju ke titik lenyap yang sebelah kanan, ini juga kita ikuti. Nah, tinggal memberi arsiran sehingga jadilah bayang-bayang dari objek tersebut. Demikianlah tadi bagaimana cara menggambar perspektif dengan menggunakan titik ukur. Mudah-mudahan menjadi paham dan menjadi lebih mudah. Akhir kata, saya Sito Handoko undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.